Ya, terakhir Mas Burhan, jadi yang akan menjadi faktor utama dalam setiap parpol untuk mencalonkan calon masing-masing itu apa Mas Burhan? Dengan putusan MK ini. Jawaban singkatnya adalah apakah ada insentif yang diperoleh oleh partai untuk mencalonkan kadernya sendiri. Insentif untuk meraih kemenangan, dan kalau misalnya itu tidak ada atau kecil kemungkinannya, tentu ada kompensasi, entah itu power sharing untuk bergabung dengan calon yang potensi menangnya besar. Tapi lagi-lagi, seperti yang dikatakan oleh Bung Dedi tadi, apa yang diputuskan oleh MK ini masih koma, belum full stop. Jadi menurut saya perlu di follow up oleh DPR dan pemerintah. Karena sebenarnya yang ideal pembentuk undang-undang itu ya DPR dan pemerintah. Jadi karena masih ada potensi munculnya calon tunggal, munculnya kartelisasi politik dalam konteks pilpres maupun pilkada, maka perlu dibuat aturan untuk meminimalisir potensi munculnya itu. Misalnya, membuat aturan baru terkait dengan batas maksimum koalisi. Ini kan kita nggak ada di situ. Kita menetapkan batas minimum pembentukan calon koalisi baik di pilpres atau pilkada sebelum untuk konteks pilpres dibatalkan oleh MK. Presidensial threshold ini itu hanya ada di Indonesia. Di luar negeri, Brazil atau Meksiko punya. Tetapi bukan dalam pengertian nomination requirement, tetapi syarat bagi calon presiden untuk menang. Dan kalau mengacu pada di situ sudah ada di pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi kembali ke situ. Jadi supaya tidak muncul koalisi raksasa dan itu membatasi pemilih untuk mendapatkan alternatif di kotak suara, di bilik suara, seharusnya memang ada batas maksimum koalisi. Sehingga muncul calon yang lebih beragam. Jadi tidak cukup dengan meniadakan presidensial threshold. Kalau semuanya ngumpul ke satu calon, kan mungkin saja terjadi calon tunggal seperti yang tadi Bung Dedi atau Mas Arwani sampaikan. Jadi lagi-lagi perlu di follow up oleh DPR dan pemerintah, termasuk hal-hal lain. Misalnya ya, election fatigue yang disebut oleh Bang Saleh Daulay. Itu kan dimungkinkan ketika pilpres, pileg, pilkada dilakukan dalam 1 tahun. Dan itu juga punya impact lain, yaitu berkurangnya antusiasme di pilkada. Tetapi kalau misalnya election timing pilkadanya itu dilakukan 2 tahun setelah pilpres, itu kan lain cerita. Jadi dibikin salah gitu ya, tidak persis sama, tetapi semangatnya sama dengan midterm election di Amerika. Dan pada saat yang sama, ketergantungan partai-partai koalisi untuk bisa menetapkan calon sendiri tanpa ditetapkan atau mengikuti atau mengekor calon dari partai penguasa itu juga makin mengecil. Karena kalau misalnya pilkadanya dilakukan setelah pilpres, itu udah hukum alam, partai-partai akan mengikuti partai yang berkuasa saat itu. Jadi ada banyak sebenarnya election institutionalization ya, untuk memastikan proses pemilu berjalan secara lebih fair, secara lebih bebas, sehingga masyarakat punya pilihan yang beragam dan kita bisa menikmati demokrasi yang lebih bermartabat.